Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat anak-anak? Sekarang kita akan belajar tentang Al-Mujib dan Al-Jabbar. Al-Mujib. Al-Mujib adalah yang maha memperkenankan atau mengabulkan. Dengan kata lain, Allah adalah zat yang maha mengabulkan segala permintaan hambanya. Allah mengabulkan siapa saja yang meminta. Orang yang meminta pertolongan pada Allah menunjukkan bahwa manusia membutuhkan Allah. Berbeda dengan orang yang tidak pernah meminta. Orang yang tidak pernah meminta menunjukkan bahwa ia sombong. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60, yang artinya, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka, jahanam dalam keadaan hina dan dina." Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepada aku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Selain Allah, tidak ada satupun yang dapat memperkenankan sebuah permintaan atau doa. Mereka yang meminta kepada berhala-berhala itu adalah perbuatan yang sangat keliru. Bahkan itu merupakan perbuatan syirik dan dosa yang sangat besar. Dialah yang mengabulkan semua doa dan kebutuhan hamba-hambanya. Allah mengabulkan semua doa dan kebutuhan karena Dia lebih dekat kepada hamba-hambanya daripada kedekatan mereka dengan diri mereka sendiri. Kedekatan Allah sama dengan semua makhluknya. Tidak ada yang lebih karena Allah Maha Adil. Dengan kedekatan itu, maka Allah mengetahui semua kebutuhan makhluknya sebelum kebutuhan itu muncul dan memenuhinya, bahkan sebelum dibutuhkan. Dialah yang memenuhi permintaan hambanya yang meminta. Dia berikan kehendak hambanya atau yang lebih baik darinya untuk masa sekarang atau yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi permintaan hambanya yang memohon dengan mengabulkannya, dan menghadapi kesulitan hambanya dengan mencukupinya. Bahkan Dia memberi kenikmatan sebelum diminta dan mengaruniai sebelum berdoa. Hanya Dia yang maha mengetahui kebutuhan hambanya yang membutuhkan sebelum mereka menyatakan permintaan mereka. Dia telah mengetahui di alam azalinya, sehingga disiapkanlah sebab-sebabnya dan diaturnyalah cara-cara untuk mencapainya. Pada saat berdoa, berdoalah dengan khusyuk dan bersungguh-sungguh. Selain berdoa, kalian juga harus berusaha. Dengan demikian, harapan dan keinginan kalian akan mudah tercapai dengan mudah. Apakah kalian telah meminta pada Allah, namun belum dikabulkan? Jika hal tersebut terjadi, hendaklah kalian tidak berburuk sangka. Allah tidak akan mengabaikan kalian. Allah mengetahui yang terbaik untuk umatnya. Pada saat doa kalian belum terkabul, kemungkinan Allah sedang menguji kesabaran kalian, atau tidak mengabulkan karena permintaan tersebut buruk untuk kalian.
Al-Jabbar. Al-Jabbar adalah yang maha perkasa, yang maha kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melaksanakan kehendaknya setiap saat dan setiap tempat tanpa ada yang bisa menentangnya. Hal tersebut karena Allah Maha Perkasa dalam menentukan nasib dan takdir hambanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 23, yang artinya, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Allah memiliki kekuasaan pada makhluknya. Jika Allah ingin matahari terbit, maka matahari akan terbit. Jika Allah ingin bunga berkembang, maka bunga akan berkembang. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menginginkan. Lalu bagaimana cara meneladaninya? Caranya dengan menggantungkan harapan dan cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang berkuasa menentukan segala di dunia ini. Akan tetapi, kita harus berikhtiar, berusaha dengan optimal. Manusia tetap wajib berikhtiar karena diberikan akal untuk berpikir dan bekerja. Namun, hasil dari semua ikhtiar kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kamu berusaha, hendaknya menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berhasil, maka bersyukurlah. Namun, jika kita gagal, maka tidak perlu berputus asa melalui kegagalan. Kita dapat belajar dan menyempurnakan usaha kita sehingga keberhasilan dapat diraih. Kita sebagai hamba Allah harus menggantungkan semua harapan dan cita-citanya kepada Allah, karena Dialah yang berkuasa menentukan. Tentunya kita harus berusaha dengan optimal. Kita wajib berusaha dengan optimal sesuai kemampuan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Namun, kita sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk menentukan hasilnya. Hanya Allah lah yang Maha Kuasa yang mampu menentukan segala sesuatu. Namun demikian, Allah menghargai usaha hambanya. Dia akan memberikan apa yang diminta hambanya sesuai dengan kadar dan kualitas usaha yang dilakukannya. Oleh karena itu, berusahalah dengan optimal. Kemudian, gantungkanlah hasil dan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.